Alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, apakah ini momennya? Kita sudah masuk ke dalam bear market. Pertanyaan ini benar-benar membuat gundah gulana. Sedih ngelihatnya. Dan teman-teman bisa melihat juga ya dari pertanda sebenarnya saya mau bicara di sini. Dalam beberapa video kita sebelumnya ini warnanya itu tema agak hitam dan merah seperti itu teman-teman, karena itu sesuai dengan ketakutan saya mengenai apa yang terjadi belakangan ini. Tetapi teman-teman, ada tetapinya dalam hal ini. Akan kita jelaskan nanti di akhir-akhir video ini mengenai pandangan yang berkebalikan dari apa yang kita lihat sekarang ini. Tetapi untuk sementara ini mari kita lihat ya dari beberapa rangkuman yang saya sampaikan di sini, kenapa Bitcoin akhirnya kehilangan lantai 100.000 ketika dia tembus ya dalam koreksi yang sadis itu 98 sempat dia sentuh, dan akhirnya orang-orang bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Sahabat Black Cuan, mengenai pergerakan harga Bitcoin ini, apa yang terjadi belakangan ini adalah adanya penguatan dari dolar di XY, kemudian melemahlah di saham juga, dan arus keluar dari institusional, terutama dari ETF itu juga ada yang mulai jual-jualan, sehingga terjadilah likuidasi besar yang menyebabkan level psikologis di 100.000 itu ditembus secara teknikal. Dan teman-teman, apabila kita melihat secara short terms ya di sini masih berpeluang sebenarnya untuk terjadi short term bearish yang terjadi di Bitcoin ini, sahabat Black Cuan. Kalau kita melihat pergerakan yang ada sekarang ini, dan ini juga ETF ya, salah satu juga sinyal yang memicu penjualan itu terjadi, karena ini pada tanggal 4 November itu ada Bitcoin yang terjadi outflows sebesar 566 juta US dollar, ada 5.000 Bitcoin di sini di ETF itu yang keluar. Ethereum juga terjadi keluar ya, 60.000 lebih di sini dengan total dolarnya itu 219 juta. Dan Solana teman-teman, ETF-nya Solana justru mendapatkan inflow yang positif sebesar 89.780, atau kira-kira ini didolarkan itu 15 juta US dollar. Dan ini merupakan pertanda yang bagus menurut saya untuk ETF di altcoins selain dari Ethereum. Kalau Bitcoinnya kan outflows ya, itu terjadi teman-teman. Dan sekarang ini yang menjadi pertanyaan para investor ataupun traders adalah mengenai 100.000, yang ternyata 100.000 itu ketemu dengan EMA 50 teman-teman. Dia menyentuh EMA 50 untuk time frame weekly-nya di sini. Pertanyaannya, dia lanjut turun sampai 73 ya, sorry. Atau dari area lantai ini yang menjadi support sekarang ini, dia akan mantul sampai ke 140, teman-teman. Dan saya jarang-jarang membuka trading view saya ya untuk di video, dan kali ini saya ingin memperlihatkan kecurigaan saya mengenai stokastik RSI yang sekarang ini udah jenuh nih para penjualnya di sini, teman-teman. Ini yang saya tandai dari beberapa pergerakan Bitcoin sejak 2024, ketika time frame 1 minggu dari Bitcoin ini dengan stokastik RSI di bawah seperti ini, itu berpeluang untuk terjadi kenaikan selanjutnya, tetapi tidak dalam waktu yang langsung gitu. Jadi setelah kita ngomong begini besok pagi, lusa, 2 hari kemudian dia naik, enggak. Dia baru akan terjadi kenaikan dalam beberapa minggu ke depannya. Seperti itu sahabat Black Cuan, kita melihatnya di sini. Apabila kalian punya pandangan yang lain dalam hal ini, silakan menuliskan di kolom komentar. Dan sebelum kita lanjutkan, saya ingin tetap mengingatkan teman-teman bahwa this is not financial advice guys, bukan saran keuangan. Dan kita lanjut di sini. Teman-teman, harga Bitcoin ketika saya record video kali ini berada di 101. Sudah terjadi pembalikan sedikit ya di sini 101. Kemudian Ethereum yang sempat tadi pagi saya lihat di 3.200, kali ini di 3.300. Teman-teman, adapun yang menyebabkan ini terjadi penurunan selain dari yang kita katakan tadi ya, dari berita Crypto Slits di sini, ini ada dari CryptoQuant di sini, teman-teman. 2 hari yang lalu, kurang lebih di tanggal 2 atau di tanggal 3, itu ada analisa yang sangat menarik dari CryptoQuant di sini mengenai Bitcoin Exchange Reserve di sini.
Kenapa di exchange yang lain terjadi penurunan jumlah Bitcoin, akan tetapi di Binance justru terjadi pemantulan atau dia reserve-nya itu climb. Sementara global exchange lainnya terjadi drop, volatility ahead. Guys, ini sebenarnya saya ingin bikin video dari 2 hari yang lalu, tetapi karena ada kesibukan dan lain hal, saya tidak sempat untuk melakukan record pada saat itu, teman-teman. Dan inilah yang akhirnya menjadi salah satu indikator yang menyebabkan Bitcoin itu terjadi penurunan. Karena ada jualan-jualan yang terjadi di Binance dalam hal ini, sahabat Black Cuan. Kemudian apabila kita lihat juga kondisinya sekarang ini masih dari CryptoQuant mengenai jumlah shrimp ya, udang ini, retail yang masuk ke Bitcoin dalam hal ini, teman-teman. Kita lihat di siklus kali ini, itu retail benar-benar dibuat minggir ya sama institusi. Ini kita bisa lihat di sini dia terjadi penurunan jumlah retail yang mengakumulasi Bitcoin ataupun mentradingkan Bitcoin dalam hal ini, teman-teman. Dan inilah yang menjadi pembeda antara beberapa siklus yang terjadi sebelumnya dengan siklus yang terjadi sekarang. Kita lihat saja di 2021 jumlah retail itu sampai posisi euforianya Bitcoin itu rame, shrimpnya, udangnya, itu inflow-nya besar di sini, teman-teman. Kemudian sebelum ETF juga para udang ini juga masuk lagi nih, shrimp ini masuk lagi, teman-teman. Yang pegang 0,1 Bitcoin di sini pada masuk lagi. Tetapi setelah spot Bitcoin ETF ini disahkan di sini, teman-teman, kalian bisa lihat terjadi decline di sini, penurunan jumlah retail sampai sekarang ini. Dan bahkan ketika puncak harga Bitcoin 126 kemarin itu, sebelum dia turun, posisi retail itu adalah di bawah sini, teman-teman. Berkurang sekali mereka ini. Dan inilah yang menjadi pembeda mengenai bull runs kita kali ini, sahabat Black Cuan. Dengan tidak adanya retail yang masuk sekarang ini, artinya ekonomi kayaknya tidak baik-baik saja seperti itu ya. Itu yang saya bayangkan dalam hal ini. Kemudian kalau kita bertanya kepada para retail, termasuk saya di sini, saya bukan shrimp di sini, malah saya ini plankton ya di sini, teman-teman. Belilah saat orang lain takut. Gimana mau beli? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya, teman-teman? Yusuf Mansur nih nanya, dari mana duitnya mau beli sekarang ini ketika Bitcoin di 101, sementara Fear and Greed Index-nya 20. Apakah ada kemungkinan kita ditarik dulu fear-nya ini, dibikin hopeless banget, benar-benar sudah kehilangan arah, barulah setelah itu dia terjadi pemantulan, ini digas turun nih, nggak cuma 20 nih, kita dikasih sampai ke 8 atau 9 fear-nya, maka habis itu baru dia tarik gas lagi di sini terjadi kenaikan. Apakah seperti itu, teman-teman? Dan kalau kita lihat juga dari Jim Cramer di sini yang meskipun tidak ada make sense-nya sama sekali mengenai inverse ataupun fenomena dari Jim Cramer ini, tetapi dia menjadi bagian dari pembicaraan di medsos, sahabat Black Cuan, terutama di X ya. Kali ini dia katakan, ini kayaknya kita sudah masuk ke dalam bear market, enters the bear market territory. Teman-teman, tidak sedikit yang membalas di sini, thank you Jim, terima kasih Jim. Ini adalah tanda sudah mulai bullish ini pasar, teman-teman. Seperti itulah bahasanya dia di sini. Apabila kalian setuju dengan Jim kali ini, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu, teman-teman, apakah kalian merasa inverse lagi nih si Jim, atau sekarang ini benar-benar kita sudah masuk ke dalam bear market. Teman-teman, apabila kita melihat quantitative tightening ataupun quantitative easing yang pernah menjadi penanda dari alt season di tahun 2021 pada saat itu, teman-teman, kita bisa melihat mengenai quantitative tightening yang berakhir di 2020 di sini, teman-teman. Total tree yang mengekskludkan Ethereum dan Bitcoin itu sempat terjadi kenaikan sedikit, kemudian dia terjadi penurunan, teman-teman, sampai ke 2021. Ini turunnya sampai di level 0,25 ya di sini. Tembus malah 0,25. Kemudian sejak puncak harga di sini atau puncak alt season pada saat itu sudah decline terus-menerus. Karena quantitative tightening-nya terus-menerus terjadi. Kita sempat diberikan kenaikan yang cukup bagus di akhir 2024 di sini, yang ternyata juga akhirnya dia turun. Dan sekarang ini untuk total tree masih berada di 0,36 di sini. Ya meskipun sudah sempat ya beberapa minggu yang lalu itu digas turun, tetapi dia hanya menjadi wick saja di sini, menjadi ekor saja dia di sini, dan sekarang ini candlenya sudah menunjukkan pelemahan di 0,36. Apabila mengacu kepada quantitative tightening yang terjadi, kita ini
sepertinya harus turun dulu sampai 0,25 apabila kita melihat dari sejarahnya di sini, teman-teman. Dari sejarah ketika terjadi QT di sini. Dia turun dulu sampai 0,25 dan ini penanda bahwa altcoins bakalan tambah berdarah lagi. Ini pembacaan dari Benjamin Cowen, sahabat Black Cuan. Dan saya harus mengakui bahwa ini merupakan skenario yang jelek sekali apabila memang ya ini yang terjadi selanjutnya. Dan teman-teman, lagi-lagi semua yang kita bicarakan di sini adalah semacam skenario. Tidak ada yang tahu pasar ini seperti apa dia akan bergerak selanjutnya, tetapi kita membaca gejala-gejalanya untuk memprediksi ke depannya. Itulah kenapa dia disebut sebagai prediksi, sahabat Black Cuan. Jadi, apabila prediksi ini memang benar terjadi, kita akan dibikin tambah nangis dulu sebelum akhirnya dia bisa take off ya, terjadi pemantulan dan all season itu bisa terjadi. Dan ini akan takes time, teman-teman, yang artinya butuh kesabaran. Dan apabila Angga Andinata yang selama 2022, 2023, 2024 katanya dia itu selalu dia posisinya bullish ya kepada Bitcoin, sekarang stance-nya dia itu adalah netral, teman-teman. Dan dalam hal ini kalau saya pribadi di sini, saya masih hold ya. Ada yang tanya ke saya masih hold altcoin saya yang sudah berdarah-darah itu. Pertama, karena modalnya itu sudah saya keluarkan, sahabat Black Cuan, yang mana modal yang kecil itu pun adalah yang bisa saya tanggung dalam hal ini, yang bisa saya tahan gitu. Ice stomach lah kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Dan seiring waktu saya melihat secara grafik, teman-teman, selanjutnya saya yakin sahabat Black Cuan juga melakukan hal yang sama, melakukan analisanya secara mandiri dan tahu bagaimana masuknya, kapan masuknya, seperti itu, teman-teman. Jadi buat yang sangkut-sangkut sekarang ini, saya harap ada pembalikan supaya bisa balik modal dulu lah, seperti itu, teman-teman. Dan untuk kedepannya, kalau misalnya dikasih turun-turun lagi nih pada altcoins ini seperti ini, teman-teman, saya masih harus ngecek dulu analisanya sebelum memutuskan akan masuk lagi atau tidak dalam hal ini. Dan teman-teman, kalau kita melihat di sini mengenai total crypto market ya, di sini altcoin market cap yang mengecualikan Bitcoin ya. Jadi ada Ethereum-nya dan semua altcoin lainnya di sini. Kita bisa melihat dari MACD-nya itu ada pola crossing ya, di sini terjadi golden cross yang masih belum terkonfirmasi sekarang ini, tetapi dia sudah mulai merapat dan ini adalah falling wedge yang terjadi semenjak 2022, teman-teman. Di sini dia terjadi secara konsisten turun dan belum sama sekali menyentuh resistance di sini. Malah jangan-jangan dia akan menyentuh ke dasar lagi di sini, dasar dari falling wedge ini dulu di garis hitam yang di sini, barulah terjadi pemantulan yang mana itu artinya juga altcoins akan sedikit berdarah lagi, teman-teman, barulah dia akan terjadi pemantulan. Jadi itu yang kita lihat di sini, apakah dia akan sentuh dulu di sini baru terjadi pemantulan atau dia langsung saja dia terjadi pemantulan dari sini, teman-teman. Itu adalah skenario yang kita bicarakan dalam hal ini. Kemudian, apakah kita sudah masuk ke dalam bear market? Salah satu yang ingin saya bahas kepada kalian di sini adalah mengenai pandangan dari Bitwise CIO di sini, teman-teman. Para retail investor ini sedang berada di maksimum, max desperation. Ini sudah kepasrahan yang maksimum. Udah hopeless, sudah nggak ada harapan lagi. Sementara dia katakan, the crypto winter not coming. Belum datang crypto winter atau bear market itu, sahabat Black Cuan. Salah satu alasan dari Matt Hougan ya, yang merupakan Chief Investment Officer dari Bitwise ini, teman-teman, dia katakan sentimen negatif dari investor retail ini sudah hampir mencapai batasnya. Artinya ini udah benar-benar di level kepasrahan mutlak. Wis, bahasanya seperti itu ya. Jadi Hougan menilai udah lemah sekali. Tetapi seller juga udah mulai lemas juga. Sellernya udah kecapean gitu. Dan inilah yang justru menandakan momen mendekati titik baliknya. Kalau kita mengacu ke analisa dari Matt Hougan di sini, teman-teman. Karena jika kita melihat ya sebenarnya apa yang terjadi itu, pasar ini sedang punya dua wajah sekarang ini. Two face in crypto market di sini, teman-teman. Wajah pertama kita lihat adalah para retails, kemudian yang keduanya itu adalah market institusi, teman-teman. Di mana para retail ini sudah mulai dalam keputusasaan maksimal, sedangkan pasar institusional ini masih bullish dan aktif berinvestasi. Dan mengacu ke analisanya Matt Hougan di sini, momentum dari pembalikan itu akan muncul nantinya setelah proses pembersihan ya, atau disapu lah gitu, seperti itu ya, teman-teman. Setelah sapuan terakhir itu terjadi,
barulah dia akan mulai terjadi pemantulan. Dan dia pun masih meyakini, teman-teman, sebelum akhir tahun 2025 nanti dia memprediksi di bulan Desember kemungkinan seperti itu, teman-teman, akan berada di kisaran 125.000 sampai 130.000 itu sebelum akhir tahun 2025. Sementara itu dia menganggap bahwa prediksi yang dilakukan seperti Michael Saylor ini di akhir tahun itu ditargetkan Bitcoin itu berada di 150.000, itu bukan hal yang mustahil, akan tetapi balik lagi itu tergantung pada kondisi akhir tahun nanti. Sementara kita ketahui bahwa nanti di Desember itu sudah selesai nih quantitative tightening. Kita sudah mulai masuk ke dalam quantitative easing, teman-teman. Dan menurut dia juga di sini bahwa sekarang memang posisi para seller ya, penjual ini sudah mulai kelelahan. Dan kita bisa lihat tadi ya, seperti saya tampilkan itu, Bitcoin Stochastic RSI-nya di sini sudah di fase yang lemah di sini, teman-teman. Sementara para buyers itu sedang lapar sekarang ini. Itu yang dianalisa oleh Matt Hougan di sini, teman-teman. Dan menutup video kali ini, teman-teman, apakah kalian sudah bear sekarang ini menunggu untuk membeli Bitcoin nanti di 60.000? Saya tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.